Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia. Baik teman-teman dimanapun berada, ini saya akan sedikit mereview bagaimana kalau misalkan teman-teman menjadi korban investasi bodong. Sudah terlanjur jadi korban ya. Ini ada beberapa tips kalau misalkan teman-teman atau siapapun menjadi korban investasi bodong ya. Yang pertama, teman-teman bisa melapor ke website OJK. Ya, ada nomor 157 atau waspada investasi bodong ojk.go.id ya. Itu kalau misalkan teman-teman menjadi korban investasi bodong. Yang kedua, teman-teman harus melapor kepada reserse kriminal atau baris krim Polri jika mengalami kerugian. Jika teman-teman menderita kerugian secara finansial bisa melapor, jangan perorangan ya. Kalau bisa, kalau teman-teman sudah menjadi korban investasi bodong, itu harus mempunyai paguyuban atau bisa jadi perkumpulan korban investasi bodong yang sama ya. Terus tunjuk pengacara, kalau bisa itu dari yang bisa membantu meringankan secara finansial. Jangan sampai sudah menjadi korban harus bayar lagi pengacara. Kalau ada pengacara yang gratisan. Terus ada lagi mengumpulkan bukti-bukti terkait investasi bodong. Kalau misalkan teman-teman punya bukti terkait investasi bodong, itu bukti transfer, kwitansi kontrak atau apapun, itu bisa juga berbentuk kwitansi atau bukti deposit. Nah, ini teman-teman bisa dikumpulkan untuk direkap bahan pelaporan. Terus mengajukan ganti rugi atas jenis bodong berdasarkan pasal 20 Perma 13 tahun 2016. Ini sebelum ke tindak pidana bisa teman-teman mengajukan gugatan ganti rugi. Kalau misalkan tidak diganti rugi, teman-teman ya melapor lah gitu. Cuman masalahnya yang namanya investasi bodong ini basis ponzi sulit ya. Ini sangat sulit sekali diberantas ya karena ya kalian sendiri yang sudah menjadi korban malah main lagi. Nah, ini yang membuat investasi bodong sulit diberantas. Nah, bagaimana cara menghindari investasi bodong? Sebenarnya simpel, mudah sekali. Cuman masalahnya mau atau tidak ya. Ini misalkan memeriksa perizinan dari entitas penawaran program atau produk investasi. Pertama, teman-teman harus memeriksa legalitas dari produk tersebut. Tapi kan kadang-kadang teman-teman beli juga. Kalau misalkan ada mencurigakan investasi yang di luar akal sehat, ingat ya menurut OJK legal dan logis ya. Itu pertama, tapi biasanya kalau masalah perizinan ya masih bisa dimanipulasi lah ya, misalkan bisa diedit atau yang terbit itu izin apa yang dikerjakan itu izin apa. Waspada terhadap hasil investasi yang menggiurkan. Karena ini waspada, jadi jangan tergiur dengan keuntungan yang tidak masuk akal, harus waspada ya. Diteliti dulu benar atau tidak ya. Biasanya itu benar, depo withdraw untuk pertama atau kedua kalinya, untuk sekian kalinya biasanya itu scam. Terus bertanya bagaimana perusahaan menjalankan investasinya. Teman-teman jangan asal masuk saja, harus pelajari juga. Kalau misalkan ada yang menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal, itu bisa dipastikan investasi bodong, 100% investasi bodong. Terus bertanya tidak terburu-buru setuju untuk berinvestasi. Jadi teman-teman jangan terburu-buru langsung investasi atau percaya begitu saja ya. Cari tahu informasi dengan perusahaan, karyawan, produknya. Terus mintalah salinan tertulis penjualan dari perusahaan. Jadi intinya teman-teman harus berhati-hati ya dengan yang nama investasi bodong. Ini kebanyakan itu ponzi ya, money game atau permainan uang. Karena ketika teman-teman daftar itu sebenarnya uang yang kalian dapat itu uang kalian sendiri. Terus selama ada yang masih daftar ya memang sih cuan, tapi kan oke lah teman-teman misalkan sudah baik modal, tapi yang
daftar belakangan kan rugi. Kalian itu bukan untung, tapi kalian mencuri atau maling dari teman-teman yang daftar belakangan. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, 2L, legal dan logis. Ini beberapa ini juga banyak yang scam. Banyak yang uangnya tidak akan kembali ya ketika kalian deposit besar-besaran. Ini yang paling berisiko, yang sampai jutaan rupiah. Ini bukan masalah nominal, kecil pun kalian misalkan deposit 5.000, tapi kalau yang deposit itu ribuan orang ya lumayan bagi bandar. Jangan dinilai cuman kecilnya, tapi berapa orang yang ikut. Nah itu. Oke, mudah-mudahan kita dihindarkan dari investasi-investasi yang berpotensi merugikan. Memang yang namanya bisnis itu ada untung ada rugi, tapi kalau ruginya tertipu itu bukan sebuah pilihan, tapi ada sebuah kebodohan. Ya, ini kalau misalkan masih tertipu ya itulah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.